Pernah mempertanyakan di antara ikhwan dan akhwat, kok ada kata segala? Bahasa Arabnya segala apa? Yang tahu? Atau setiap? Atau semua? Ada kullu, ada jami'u, ada qatibatan, ada bi asrihi, umpamanya. Cuma kalau qatibah di akhir disebutkannya. Umpamanya kan al-alamu qatibah, alam keseluruhan. Atau al-alam bi asri, itu alam keseluruhan. Atau jami'ud dual, semua negara. Kullu dual, kullu daulah, semua. Enggak ada kalimat kullul hamdi, tapi alhamdu. Para ulama Indonesianya mengartikan segala itu juga mengambil keterangan dari ulama Arab yang memberikan keterangan tentang bahwa alif lam dalam alhamdu lil istighraq, artinya memberi isyarat kepada makna semua yang ada dalam hamdu itu al. Ini masuk sedikit kepada ilmu balaghah ya. Jadi ada pembahasan dalam ilmu balaghah tentang makna al-alif wal lam. Disebut dengan lil istighraq, meliputi semua kandungan makna hamdu. Seperti innal insana, itu juga meliputi semua manusia. Lalu muncul pertanyaan sekarang, kalau diartikan segala puji, memang pujian itu apa aja kok sampai segala? Ada enggak garis besarnya? Atau gambaran globalnya? Pujian itu apa? Maksudnya segala puji itu apa? Secara garis besar, pujian ada 4 jalur. Jalur dari kita kepada Allah, jalur dari Allah kepada manusia, kepada makhluknya, dari makhluk kepada makhluk, dan dari Allah kepada Allah. Itu jalurnya ya. Pertama, pujian dari Allah kepada Allah. Allah punya hak untuk memuji dirinya sesuai kehendaknya, karena segala puji bagi Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang memberangkatkan, mengisrakan hambanya. Siapa yang dipuji? Allah yang memberangkatkan hambanya. Siapa yang memuji? Allah. Untuk apa? Supaya kita tidak mau dipuji, karena pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Lalu pujian dari Allah kepada makhluk. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Kalimat ala di atas, walaupun terjemahan enggak begitu maknanya. Terjemahan yang ada, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kalau cuma berbudi pekerti yang agung, bukan cuma Nabi Muhammad, yang lain juga banyak. Kalimat ala jangan dihilangkan maknanya. Cuma mungkin para ulama Indonesia memberikan terjemah seperti itu, kalau diartikan ala boleh jadi membingungkan pembaca, gitu saja sebetulnya. Maka dipilih kalimat yang lain. Tapi buat kita yang berusaha untuk memahami kata per kata dalam Al-Quran, maka jangan sampai dihilangkan makna selama memungkinkan kita pahami dengan tepat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maksudnya apa? Saya masih ingat ungkapan ya guru saya sendiri, Al-Ustadz Dr. Abdul Hamid Al-Ubaisi. Beliau adalah guru adab, guru sastra. Dia mengatakan, laqad waffaqanillahu, Allah telah memberikan taufik kepadaku, aku menemukan makna li kalimati ala fi qawli ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, annal ayata taqul innan nasa yanqaduna lil akhlaqil karimah wal akhlaqul karimah tanqadu lir rasul. Manusia keseluruhan digiring untuk
berusaha menjadi orang yang berakhlak baik. Dan akhlak baik tidak punya arti hingga tunduk kepada atasannya. Dan engkau wahai Muhammad atasan akhlak yang baik. Allah Akbar, luar biasa. Maksudnya apa? Sebaik bagaimanapun manusia, dia pemurah, tutur katanya menakjubkan, kalau senyum sangat menawan, tetapi kalau tidak tunduk kepada atasannya itu Rasulullah, sia-sia semuanya. Kita sering mendengar ada dua orang, yang satu beragama Islam, yang satu tidak beragama Islam. Yang tidak beragama Islam, dia dermawan, hartanya banyak, oh soalnya dikagumi. Sementara yang beragama Islam udah miskin, sakit-sakitan, kemudian boro-boro memberi yang lain, buat dirinya saja susah. Mana yang lebih dekat kepada surga? Mana buktinya kebaikan orang miskin ini? Walaupun beragama Islam, dia miskin, sakit-sakitan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada orang amanat harta banyak. Allah yang menggerakkan kalbu seseorang mau menyayangi orang lain. Allah juga yang menggerakkan perasaan seseorang ingin memberi kepada yang lain. Kenapa sewaktu dia menyalurkan harta tidak ingat kepada pemilik harta? Sekarang kalau umpamanya seseorang bawa makanan banyak, 1000 porsi, langsung disimpan di satu tempat, tiba-tiba ada orang datang ke situ. Sini, nih makan, nih makan, nih makan. Nih. Itu yang membagikan makanan itu tidak mengatakan bahwa ini adalah milik siapa. Tapi dia aja merasa. Bagaimana perasaan yang punya makanan yang menyediakan? Enak aja nih orang. Keterlaluan ini. Dipandang dialah yang pemurah. Padahal dia cuma membagikan. Contoh yang lain. Taruhlah pemainnya Kang Pasca jadi presiden. Wah, luar biasa nih. Jadi presiden. Tapi ini santri-santri ini enggak mengakui kepresidenan dia. Padahal dia sudah memberi ini, memberi ini, memberi ini. Tapi enggak mengakui. Gimana perasaan? Enak aja. Sudah saya kasih, sudah saya sediakan ini. Tapi enggak mengaku. Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari sekedar itu. Harta oleh Allah dibagikan sebagai sifat Ar-Rahman. Karena Allah Ar-Rahman memberi nikmat kepada sekian banyak makhluk. Tanpa pilih bulu semuanya dikasih. Yang kafir, yang mukmin dikasih semuanya. Ketika yang kafir diberikan kenikmatan, nikmat memegang harta, nikmat berusia, nikmat sehat. Lalu dia membagi-bagikan harta milik Allah. Tapi dia tidak mengakui la ilaha illallah. Bahkan dia ngeledek kepada Allah. Dianggap ada Tuhan selain Allah, itu kan ngeledek kan? Menghina kan? Makanya kalau ada pertanyaan, masa sih ada orang begitu baik sekali, cuma karena tidak beragama Islam masuk neraka? Ada orang yang berkata gitu. Ada orang baik sekali, soalnya yang minta sumbangan dari masjid juga dikasih. Minta sumbangan dari masjid, yang datang minta sumbangan dari majelis taklim, dari pesantren, dikasih terus. Tapi dia tidak beragama Islam, cuma orangnya baik aja. Apakah dia akan masuk neraka? Kita bertanya, yang dibagikan oleh dia itu harta milik siapa itu? Milik Allah. Tapi dia tidak mengaku kepada Allah satu-satunya Tuhan. Ya kalau presiden saja, di depan presiden gitu, ada rakyat berkata, saya mengaku engkau presiden, tapi bukan cuma engkau presiden. Ini juga presiden, juga presiden. Marah presiden dong. Nah, Allah kan begitu ya. Dipandang oleh sekian banyak orang ngaku kepada Allah sebagai Tuhan, tapi juga mengaku yang lain juga sebagai Tuhan. Itu penghinaan itu kepada Allah. Zalim kepada Allah. Kalimat zalim, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Zalim itu bukan cuma menzalimi manusia, tapi zalim yang paling besar, inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar, zalim kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah. Segala puji itu apa? Pujian dari Allah kepada Allah. Subhanalladzi asra bi'amdi. Pujian dari Allah kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan pujian antar sesama kita. Waduh, kamu ganteng sekali. Kamu cakep sekali, kamu cantik sekali. Itu pujian kepada sama manusia. Milik Allah. Jadi kalau yang dipuji, dia yakin alhamdulillah. Ketika mendapatkan pujian, maka dia segera langsung tunduk kepada Allah. Bukan bangga diri. Kata orang kampung, bekah irung. Tahu nggak bekah irung? Dipuji langsung kembung kempes hidungnya gitu kan. Ya. Jadi justru dipuji itu, disanjung itu langsung tunduk kepada Allah. Bahkan ketika dipuji tentang masalah kebaikan, ketakwaan, wah dia nangis kepada Allah. Dalam satu riwayat, Ali bin Abi Thalib pernah mendapatkan pujian. Maka yang memuji langsung dipanggil. Kamu jangan sekali-kali lagi memuji aku ya. Aku nggak sanggup. Takut. Ya. Takut nanti gara-gara pujian, aku lupa kepada hakikat keagungan Allah dan kehinaan diri. Tapi satu saat, sebagai manusia, beliau juga sempat ada keinginan untuk mendapatkan pujian. Sebagai manusia ya. Setelahnya beliau menyampaikan khutbah yang sangat dikenal. Ali bin Abi Thalib itu orator, susunan kalimatnya bagus. Bahkan ada bukunya, Nahjul Balaghah. Itu susunan kalimat dia dikumpulkan dalam kitab Nahjul Balaghah. Dan ketika dia ditanya tentang takwa saja, dia puitis. Tapi tidak sekedar puitis, tapi maknanya sangat mantap. At-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Coba kan puitis kan? Tapi tidak sekedar puitis, itu punya makna yang sangat mendalam. Al-khawf minal jalil, takut kepada zat yang maha mulia. Jadi takutnya kepada Allah jangan disamakan dengan takut menghadapi binatang buas. Takut kepada Allah, takut kalau tidak mendapatkan kemuliaannya. Takut tidak mendapatkan ampunan rahmat dan ridhonya. Al-khawf minal jalil. Dan mengagungkan Allah. Kalau begitu maka takut kepada Allah mendorong untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Lalu wal amal bit tanzil, mengamalkan yang turun. Tidak menyebut mengamalkan Al-Quran, karena sebelum ada Al-Quran banyak orang yang bertakwa. Tapi tanzil semuanya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga untuk umat beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, tanzil itu beriman kepada bagaimana Al-Quran turun. Makanya kita berjuang mempelajari ilmu qiraat. Kemudian ar-ridha bil qalil, merasa puas dengan nikmat yang sedikit. Kalau sedikit saja merasa puas, bagaimana kalau banyak? Dan tiada seorang pun dari kita kecuali mendapatkan nikmat banyak. Kalaulah ada orang yang nikmatnya dipandang sedikit, dia hidupnya tidak lengkap badannya, dia cuma kepala yang ada gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Google itu kan kayak bolanya. Dia akan bersyukur kepada Allah. Yang begitu dalam film paling juganya. Itu film tuyul itu. Ya. Jadi kalaulah ada orang yang nikmatnya sedikit, dia merasa puas, itu adalah takwa. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, siap menghadapi hari kepergian. Pergi. Bukan mati, tapi pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tempat yang sempit menuju tempat yang luas. Dari tempat yang serba terbatas menuju tempat yang tidak terbatas segala-galanya. Itulah akhirat. Tapi Ali bin Abi Thalib sendiri tidak memandang dirinya sudah bertakwa. Sebab sekali waktu beliau kelihatan menangis sambil megang jenggotnya.
Jenggotnya yang panjang, bukan kayak jenggot sayanya. Tipis, nggak bisa dipegang. Ali bin Abi Thalib sambil megang jenggotnya, dia menangis, air mata bercucuran terus. Sambil berkata, apa kata-katanya? Ya dunia, gurri ghairi ali ta'arradti, am ilayya tashawwaqti. Bayantuki salatan la raj'ata fiha. Hayhata hayhat fa umruki qasir wa khataruki haqir, ahin min qillati zad wa bu'dis safar wa wa'thati tariq. Dia berkata, wahai dunia, wahai kenikmatan dunia, jangan kau dekati aku, jangan kau rayu aku. Kalau engkau merasa penting untuk merayu, rayulah yang lain. Sudah aku cerai engkau dengan talak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Usiamu sebentar nian, derajatmu sangat sederhana, sangat hina. Aku sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Duh, aku belum punya bekal. Hayhat hayhat, fa umruki qasir wa khataruki haqir, ahin min qillatiz zad wa bu'dis safar wa wa'satit tariq. Perjalanan sangat jauh, gak ada akhirnya. Bekalku mana? Belum ada. Ali bin Abi Thalib merasa belum punya bekal untuk menghadapi masa depan. Kalau Ali bin Abi Thalib merasa belum punya bekal, patutkah kita merasa tenang menghadapi kematian? Saya kan masih muda, nggak ada pilihan. Mati mah gak milih-milih. Oh ini masih muda. Oh ini mah ganteng, jangan dicabut nyawanya. Oh ini mah cantik. Enggak, semuanya saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan surat Al-Hasyr mengingatkan, wa tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaklah kita selalu mempersiapkan diri apa yang akan dialami besok. Apakah besok masih hidup atau besok sudah berada di alam kubur. Li ghadin. Ini ditujukan kepada semua orang yang memiliki nikmat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tidak tepat kalau orang berkata saya masih muda lah, masih lama, nanti aja udah tua, saya mau tunduk, mau taat, mau patuh, mau baik. Dari mana tahu kita akan sampai tua? Kecuali saya mau udah tahunya. Karena udah nyampe. Bagi yang muda-muda mana tahu akan hidup sampai besok, sampai tua. Saya kemarin malam apa ya? Malam Kamis, ya. Malam Kamis saya mengisi acara di sana tuh di Emaki. Emaki itu adalah satu kawasan disiapkan untuk emak-emak dan aki-aki. Itu acara pesantren lansia di situ. Udah beberapa kali saya ngisi di sana. Diselenggarakan oleh Salma, diselenggarakan oleh Sinergi Foundation. Ya, sepuh-sepuh di situ. Ya, saya sampaikan kepada mereka kalimat ini karena temanya kemarin lansia dalam Al-Quran katanya. Ya udah. Ya, saya bilang ya kita semuanya ini adalah lansia. Ada juga saya bilang calon-calon lansia, yaitu para panitia masih muda-muda, calon lansia. Baik, saya lanjutkan kembali bahwa makna sanjungan dari makhluk ke makhluk antar sama kita biasa, kagum, wajar-wajar saja. Tapi ketika kita dikagumi orang, segera ingat makna alhamdulillah. Iya, saya juga suka kalau dipuji itu baca alhamdulillah. Pertanyaannya, itu baca alhamdulillah respon pujian atau menyalurkan pujian atau bangga dipuji? Alhamdulillah juga kan. Waduh, kamu nih pinter pisan. Oh, alhamdulillah. Itu beda. Rasanya lain itu, intonasinya lain. Atau pemanya orang tua disanjung, semakin muda aja ini. Oh, alhamdulillah, sudah pakai ini, pakai itu. Itu lain itu. Padahal nggak ada yang semakin mudanya. Yang ada apa itu? Ya semakin tua lah. Tapi kadang-kadang antara sesama ibu-ibu itu suka berkata itu. Wah, ibu semakin cantik aja, semakin muda. Oh, alhamdulillah. Itu udah apa kosmetiknya juga dari. Padahal kalimat sanjungan semakin muda itu iseng itu. Gak mungkin serius.
Mana ada yang semakin muda? Kalau umpamanya tampil semakin segar bisa, itu naik turun. Tapi semakin muda mah nggak pernah ada. Dari hari ke hari kita akan semakin tua terus kan. Ya, jadi pujian dari makhluk ke makhluk. Nah, kemudian terakhir, pujian dari makhluk kepada Khalik. Saya ulangi, pujian dari Khalik kepada Khalik, di antaranya subhanalladzi asra bi'amdi. Pujian dari Khalik kepada makhluk, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian dari makhluk kepada sesama makhluk, biasa kita saling sanjung menyanjung. Dan pujian dari makhluk kepada Khalik. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi kita bagaimana cara kita memuji Allah. Dan kalimat alhamdulillah ini pujian yang lengkap, universal, komprehensif, dan juga integral antara satu dengan yang lain. Itulah alhamdulillah. Apa artinya? Alhamdulillah beda dengan innal hamdalillah. Alhamdulillah beda dengan ahmadullah. Alhamdulillah beda dengan hamidnallah. Alhamdulillah beda dengan hamidtullah. Apa bedanya? Hamidtullah, aku telah memuji. Sekarang memuji enggak? Besok bagaimana? Ahmadullah, aku memuji Allah. Kemarin bagaimana? Kalau kamu sedang memuji, betul, jiwamu sedang memuji Allah, atau cuma di mulut? Kalimat ahmadullah akan menjadi bohong ucapan tersebut kalau tidak dijiwai. Tapi kalau alhamdulillah, burung beo mengucapkan alhamdulillah sesuai dengan realita. Walaupun burungnya nggak ngerti. Artinya kalimat alhamdulillah tidak pernah bohong. Yang berbohong mungkin terjadi ketika orang berkata ahmadullah, aku memuji kepada Allah, padahal hatinya sedang di mana? Sedang tidak memuji Allah. Nah, ini perbedaan antara yang kemarin saya bahas di kalangan para ustadz, bahwa jumlah ismiyah itu subut dawam. Tadulul jumlatul ismiyatu ala subuti wa dawam. Susunan kalimat yang terdiri dari isim dan isim memiliki makna tetap, tidak mengalami perubahan, abadi. Segala puji tetap bagi Allah. Saya masih ingat dulu belajar kepada ayah saya menerjemahkan alhamdulillah pakai bahasa baratnya. Alhamdulillah ari sadayana puji talillahi tetap kagungan Allah. Nah, itu terjemahan dari ayah saya itu. Pakai tetap gitu. Bahasa barat kan ya. Alhamdulillahi artinya kan segala puji tetap selamanya bagi Allah. Nah, ketika kita tidak memuji, pujian tetap milik Allah. Ketika manusia tidak memuji Allah, malaikat memuji Allah. Ketika malaikat dan manusia umpamanya tidak memuji Allah, makhluk-makhluk yang lain memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jelaskan, wa in min syai'in, tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti silahkan diuraikan di kampung masing-masing. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, silahkan diperluas. Pujian dari Allah kepada Allah, dari Allah kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk, dari makhluk kepada Allah. Dan al-asma'ul husna adalah sarana yang sudah Allah sediakan bagi kita untuk memuji Allah. Kalimat-kalimat yang dapat kita gunakan untuk memuji Allah dengan al-asma'ul husna. Dan ketika kita membaca al-asma'ul husna, hubungkan dengan diri kita. Ya Rahman. Artinya apa? Kita memohon rahmat Allah di dunia. Ya Rahim. Kita memohon rahmat Allah di akhirat. Ya Razzaq. Kita mohon rizki yang halal yang mengantarkan kita menuju ketundukan diri, ketakwaan kepada Allah. Ya Wahhab. Kita mohon kepada Allah. Allah memberi kepada kita bukan karena kita ahli taat, tapi Allah memberi kepada kita dalam kondisi bagaimanapun. Itu Wahhab. Apalagi ya Khaliq, wahai zat yang menciptakan, telah engkau ciptakan bagiku sekian banyak, berikan kepadaku kemampuan untuk memanfaatkannya. Silahkan, itu ni'mati al-asmaul husna. Jadi sebagai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan al-asma'ul husna disebutkan dalam hadis ada 99. Apa makna 99? Banyak. 9 kan angka tertinggi kan? Ada angka setelah 9? Gak ada kan? 10 mah angka 1 dengan 0. 11 1 dengan 1. 9 itu angka tertinggi. Maka 99 itu bisa diartikan tertinggi, jumlah tertinggi itu asma Allah. Tapi dipahami oleh orang ya sesuai dengan sesuai dengan angka matematik ya, 99 tambah 90 tambah 9 ya enggak apa-apa. Cuma kalau kita perhatikan doa Rasul, mudah-mudahan sudah pada hafal doanya. Gimana doanya itu? Ada kalimat, aku mohon padamu ya Allah, bikulli ismin huwalak sammaitahu ala nafsik, au anzaltahu fi kitabik, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan menyebut nama-nama yang Engkau tetapkan untuk Engkau. Di antaranya ada yang diturunkan melalui kitab, ada yang diajarkan kepada salah satu makhluk Engkau, ada yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib Engkau, sehingga tidak ada yang tahu dari makhluk Engkau apa saja nama Engkau. Berarti kan banyak tuh ya nama Allah. Bikulli ismin huwa lak sammaitahu ala nafsik, au anzaltahu fi kitabik, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, au 'allamtahu ahadan min khalqik. Jadi nama-nama Allah itu ada yang diajarkan melalui kitabullah yang kita baca dalam Al-Quran, ada yang hanya diajarkan oleh Allah kepada salah satu dari makhluknya, entah manusia, entah malaikat, entah makhluk yang lain, atau ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, hanya Engkau saja yang tahu, tidak diberitahukan kepada siapapun. Itu nama-nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika disebut nama Allah, orang-orang musyrikin Quraisy tidak pernah menafsirkan, memberi makna untuk lafaz Allah kecuali untuk yang Maha Satu. Orang musyrikin Quraisy menyebut nama Allah tidak melarikan kemana-mana, hanya untuk Al-Khaliq, Rabbus Samawat. Makanya ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan langit, bumi, menurunkan air, menjalankan matahari dan bulan, mereka menjawab Allah. Wa in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Jadi separah-parahnya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah musyrikin Quraisy masih mengakui Allah itu pencipta alam. Makanya semakin parah kalau ada orang yang tidak mau mengakui ada Allah. Itu paling parah itu. Zalim paling tinggi itu. Musyrik saja zalim. Inna syirka la zulmun azim. Bagaimana kalau tidak mengakui ada Allah? Itu lebih zalim lagi itu. Jadi zalim jangan cuma dihubungkan dengan masalah hubungan fisik dengan fisik sesama manusia. Tapi zalim hubungan dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb. Rabb itu dalam surat Al-A'la, itulah arti Rabb ya. Rabb itu apa? Al-A'la, alladzi khalaqa, sawwa, qaddara, hada, ja'alahu, itu adalah Rabb itu. Sifat Rabb berapa tuh di dalam surat Al-A'la? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu usaan ahwa. Ada sifat, ada 7 sifat untuk Rabb dalam surat Al-A'la. Jadi tidak cukup Rabb diartikan Tuhan. Sebab Tuhan biasa dijadikan sebagai terjemah untuk ilah. La ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah, ilah diartikan Tuhan. Kalau begitu Rabb jangan diartikan Tuhan. Terus apa artinya Rabb?
duka teuing belum menemukan kata-kata yang cocok untuk Rob ini. Untuk membedakan arti ilah dengan arti Rob, mungkin sampai saat ini para ahli bahasa Indonesia yang ngerti bahasa Arab di Indonesia belum menemukan kalimat yang pas. Makanya disamakan ilah dengan Rob. Buat kita, sebagaimana sudah sering saya sampaikan, ilah dengan Rob berbeda. Hubungan kita kepada Allah itu berilah, ya. Allah kepada kita itu Rob itu. Dan kita ingin mendapatkan tambahan karunia dari Rob. Makanya Rabbana afrigh alaina, Rabbana taqabbal minna, Rabbana atina, Rabbana innana sami'na. Ketika kita ingin menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita, maka selalu kita menggunakan kalimat Rabb. Itu menurut Al-Qur'an. Rabbana innaka man tudkhilin nar, Rabbana terus. Sedangkan kalimat ilah itu mengantarkan kepada ketauhidan. Makanya ketika Allah berbicara tentang masalah kekuasaan, yang ingin berkuasa banyak. Coba sebentar lagi nanti akan banyak gambar calon-calon, balon dan calon terpampang di mana-mana. Calon legislatif, eksekutif. Oh, artinya yang berjuang untuk menjadi malik banyak. Tapi yang ditetapkan cuma terbatas. Terutama untuk menjadi wali kota Bandung, walaupun calonnya banyak, yang diangkat cuma satu. Siapa yang diangkat? Kata Allah, aku yang menentukan, terserah aku. Kalau ternyata yang diangkat itu adalah bukan yang terbaik, itu ujian dari aku buat kalian. Sekarang presiden, satu tetap dari dulu juga presiden. Walaupun yang berjuang untuk menjadi presiden banyak, tapi tetap saja yang diangkat cuma satu. Allah yang mengatur. Makanya berbicara tentang Malik, Allah gunakan kalimat anta, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Anta itu sudah istilah dalam bahasa nahwu i'rab, ya. Kalau man tasha, tasha'u, tasha fi'lun mudhari'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta, kan itu ya. Kalau tasha. Beda dengan yasha. Kalau yasha fi'lun mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa ya'udu ila. Beda tuh. Kalau tasha engkau pasti. Kalau yasha dia itu tidak pasti kemana arahnya dia. Artinya ketika Allah berbicara tentang kekuasaan, Allah gunakan engkau. Maksudnya cuma Allah yang menetapkan siapa yang harus menjadi presiden, wali kota, bupati, dan selanjutnya. Berbeda dengan hidayah. Berbeda dengan rizki. Berbeda dengan ampunan. Allah gunakan dalam Al-Quran yasha. Ini jiwa yang begini, ya. Fayaghfiru liman yasha, yahdi man yasha, yarzuqu man yasha. Kalimat yahdi man yasha, Allah berikan hidayah kepada man, siapa? Yasha, yang mau. Bisa begitu artinya. Kepada siapa yang mau hidayah. Atau siapa yang Allah mau memberikan hidayah. Jadi kalimat yasha fi'lun mudhari, fa'ilnya adalah huwa, dhamir mustatir, jawazan ya'udu ila man atau ila Allah. Nah, ketika diartikan man yasha yahdi man yasha, yasha itu adalah kata kerja yang fa'ilnya huwa, kembali kepada Allah, artinya yahdi man yasha'ullah ayyahdiyahu. Kalau man yang menjadi fa'il, yahdi man yasha'u hidayatullah, hidayatullah. Yahdi man yasha'u ayyahdiyahullah atau yahdi man yasha'ullah ayyahdiyah. Bagi yang sudah sedikit belajar bahasa Arab, silahkan dijiwai. Ayyahdiyahullah atau
ayah dia apa may yasha'ullah ayah diahu itu beda. Jadi kalimat yasha bisa kata kerja itu pelakunya Allah, bisa manusia. Kalau manusia berarti Allah memberi petunjuk kepada siapa yang berjuang mencari petunjuk. Kalau yasha itu fa'ilnya adalah Allah, siapapun yang Allah kehendaki, entah orang itu berjuang ataupun tidak, atau menolak, kalau Allah beri, Allah beri. Umar bin Khattab sedang berjuang ingin membunuh Nabi Muhammad, sedang melangkah berjalan menuju pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, malah oleh Allah diberi hidayah. Itu yasha'ullah ayah dia. Sedangkan Salman Al-Farisi, dia cari petunjuk, masuk ke agama ini, agama ini, agama ini. Beberapa agama dia lalui, enggak ada yang memuaskan. Pas bertemu dengan ajaran Islam, dia merasa puas, berarti dia mencari hidayah. Allah berikan kepadanya. Kita sekarang sudah punya modal, diberi oleh Allah hidayah. Yuk kita tingkatkan hidayah ini. Karena Al-Quran juga memberikan gambaran kepada kita hidayah itu meningkat terus. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian hudan lil nas dan hudan lil muttaqin. Jadi kembali kepada tadi bahwa makna Rabb tidak selalu sama dengan ilah. Ya. Boleh kata Rabb diartikan ilah, tapi tidak selamanya. Dan kata ilah sudah dinafikan oleh Allah, dihapus selain untuk Allah. Sedangkan Rabb tidak demikian. Rabb bisa saja Rabb Bandung adalah Pak Yana saat ini. Rabb Jawa Barat adalah Kang Emil saat ini. Rabb Indonesia adalah siapa? Ngaku enggak? Sepertinya enggak ngaku nih. Ngaku enggak ngaku, undang-undang mengakuinya. Perusahaan pribadi terserah. Jadi ini jelas sekali bahwa Rabb itu artinya bisa diartikan Tuhan. Tidak selalu bermakna Tuhan ya. Tuhan juga bisa Rabb. Yaitu sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Yusuf saat beliau berkata kepada salah seorang teman di penjara, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Ya rabbik, rabbih, rabbah. Di situ terulang Rabb, di situ bukan Allah. Maka Rabbul Alamin mengingatkan kita semuanya tentang karunia yang Allah curahkan kepada kita, dan ini sangat penting juga bagi kalian yang pernah mengenal ilmu tasawuf ya. Hati-hati ini. Saya bahasan ini kesana kemari biar antum punya wawasan yang luas. Mungkin ada yang pernah belajar ilmu tasawuf atau ada yang hidup di lingkungan tasawuf. Gak tuh termasuk Kang Adit barangkali. Iya. Tasawuf itu adalah satu disiplin ilmu yang tidak hanya dipelajari oleh umat Islam. Penting ini diketahui ya. Non-Muslim juga mempelajari ilmu tasawuf. Jadi apa sebenarnya tasawuf itu? Pembinaan spiritual. Semua orang merasakan perlu. Bukan hanya umat Islam. Hanya kalau umat Islam menyebutkannya lah istilahnya akhlak kan gitu ya. Nah, dulu pernah datang ke Indonesia seorang profesor di bidang tasawuf. Namanya Profesor Anne-Marie. Dia orang Jerman, bukan orang beragama Islam. Tapi dia profesor di bidang tasawuf. Diundang oleh ulama tasawuf di Indonesia. Tapi ulama yang murni tasawufnya ya. Sehingga dia tidak memandang ada perbedaan. Pokoknya tasawuf. Apapun agamanya. Maka tentu bagi umat Islam, karena kita tidak bisa menolak realita. Saya pernah bikin buku, judulnya adalah Tasawuf Qur'ani. Pembahasan tentang ikhlas dan cinta. Mungkin masih ada di perpustakaan. Itu ada yang langsung mengingatkan saya, apa-apaan kamu istilahkan tasawuf Qur'ani. Tasawuf semuanya sesat, bid'ah. Gak ada dalam Al-Quran tasawuf. Saya tahu orang ini adalah cinta kepada Ibnu Taimiyah.
Saya sampaikan kepada dia, saya juga munculkan tasawuf Qur'ani karena saya membaca kitab Ibnu Taimiyah jilid 11, judulnya tasawuf. Itu dalam fatwa Ibnu Taimiyah itu yang 38 jilid, itu jilid ke-11 itu judulnya tasawuf itu. Nah, setelah disebut Ibnu Taimiyah tercengang dia. Teringat tuh, saya mah belum lihat, mungkin bikinnya begitu. Saya sudah ada nih. Sini barangkali. Mana nih? Oh, enggak di sini ya. Di mana? Di belakang kali ya. Belakang ada Majmu' Ibnu Taimiyah. Itu jilid 11 kalau tidak salah. Itu tasawuf. Jadi artinya ya, ketika orang berbicara tasawuf, kita juga jangan sampai gelap. Yang patut kita waspadai, ya, manakala keyakinan tasawuf sangat kental dengan kemusyrikan. Kalau dengan ketauhidan bagus. Tapi kalau dengan kemusyrikan, berarti tasawuf ada yang musyrik, ada yang tauhid. Tasawuf yang musyrik antara lain teori wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Manunggaling kaula Gusti, artinya. Hah? Ada teori yang namanya ittihad dengan apa satu lagi? Dari atas ke bawah disebut ittihad, dari bawah ke atas disebut ittihad, dari atas ke bawah disebut saya lupa lagi tuh. Jadi seseorang berkata Musa dengan Fir'aun itu bermusuhan. Kata orang tasawuf yang memang menyesat, yang benar Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu sudah mencapai ittihad. Dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la. Artinya dia sudah menyatu dengan Allah. Begitu kalimatnya. Musa nggak ada apa-apanya itu. Oh iya, ittihad dan hulul namanya. Nah, kalau hulul, kalau ittihad tadi dari bawah ke atas. Saking banyaknya riyadhah, istilahnya kan gitu ya. Ini istilah-istilahnya jangan sampai kaget ya. Jadi ini wawasan aja, thaqafah Islamiyah. Saking rajinnya riyadhah dengan saum 40 hari 40 malam, aduh, gak makan-makan, makan sedikit. Badannya sudah kurus itu, menjauh dari orang. Oh, dengan niat seperti itu dia mencapai tingkat ittihad, sudah menyatu dengan Allah. Ada lagi hulul. Hulul itu apa? Allah memilih sebagian hambanya untuk ditempati oleh Allah. Hulul itu halla, menempati ya. Maka kalau sudah mendapatkan tingkat hulul, ditempati oleh Allah, apapun yang dia lakukan, itu artinya Allah yang melakukan. Dalam satu buku Al-Fikrus Sufi, saya lupa penulisnya. Di situ ada kisah Abu Yazid Al-Bustami. Benar apa tidak Abu Yazid seperti itu? Terserah. Kita tidak dituntut untuk menelusuri sejarah Abu Yazid. Tapi dalam buku tersebut ditegaskan, Abu Yazid Al-Bustami sudah mencapai tingkat sultan aulia. Pemimpin semua wali. Abu Yazid berkata, tingkat sultan aulia seperti aku, manakala aku sedang sendirian di kamar, datang seorang wanita yang cantik, maka tentunya itu adalah merupakan kesempatan buatku apa saja yang ingin lakukan. Itu perbuatan Allah, itu bukan perbuatan aku. Itu hulul kayak begitu tuh. Bahkan dia berkata, kalau nanti di akhirat aku dilemparkan ke dalam neraka, cukup meludah saja itu neraka pasti padam apinya. Menghayalnya luar biasanya. Tingkat tinggi. Dan kalimat itu diungkapkan oleh orang-orang yang cinta kepada guru-guru tasawuf
Wallahu alam, benar apa enggak guru-guru tasawuf berkata begitu, tapi murid-muridnya suka mengungkapkan kalimat guru saya berkata begini, berkata ini. Mungkin iya, mungkin tidak. Termasuk tokoh tasawuf di Indonesia. Tidak perlu saya sebutkan sebab beliau sudah wafat. Mudah-mudahan husnul khatimah waktu beliau wafat ya. Dan mudah-mudahan beliau adalah termasuk yang mendapatkan ampunan. Kita tidak tahu. Dia pun berkata begitu. Wallahu alam, itu betul dia berkata atau kata muridnya. Pakai bahasa barat lagi nya. Lamun maraneh asup ka surga, apa masuk asup ka neraka? Sebut ngaran abah ku abah di Kojayan. Nah, apa itu di Kojayan? Yang paling mengerti mah Kang Ferry tadi Kojayan. Di Kojayan ku abah. Asal sering nyebut nama abah di Kojayan. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu ajaran tasawuf itu kayak begitu ya. Tapi tentunya kalau tasawuf itu yang benar, pasti sumbernya adalah akhlak Rasul, akhlak para sahabat. Tak mungkin menjauh dari akhlak Rasul dan akhlak sahabat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah saya bahas pada waktu hari Sabtu. Akhlaknya sangat luar biasa. Tapi dongengnya yang nggak tahu buatan siapa itu yang menyimpang jauh dari hakikat yang sebenarnya. Rabi'ah Al-Adawiyah yang saya pelajari beda dengan yang dipelajari oleh buku-buku tasawuf yang menyebar. Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah seorang mujahidah. Dia memimpin perang melawan kemusyrikan, kezaliman. Tapi nggak pernah diangkat itu. Yang diangkat cuma satu kata yang dijadikan sebagai pegangan oleh orang yang belajar tasawuf. Apa itu satu kata itu? Ma abadtuhu khaufan minan nar wala raghbatan fil jannah fa akunu ka ajri su walakin abadtu syauqan ilaih wa hubban lahu. Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka, karena ingin surga. Itu buruh murahan. Aku menyembah Allah karena aku mencintainya dan rindu padanya. Itu yang dijadikan pegangan. Saya dulu pernah bikin buku tentang ikhlas. Ada yang berkomentar, sayang nih katanya Saiful Islam, bicara ikhlas dia sendiri belum ikhlas. Buktinya dia sering berbicara tentang surga, sering takut neraka, itu belum ikhlas katanya. Baik, nggak apa-apa. Itu ikhlas versi dia, bukan ikhlas berdasarkan Quran. Kalau berdasarkan Quran, ikhlas bagaimana? Ittaqun naral lati uidatil kafirin. Basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati annahum jannatin tajri. Kita diperintah untuk rindu surga, kita diperintah untuk takut neraka. Allah yang memerintah. Kalau ikhlas karena Allah, takuti neraka Allah. Harapkan, cari, kejar surga Allah. Itu ikhlas karena Allah. Tapi mungkin ikhlas karena pemimpin dia, ya terserah. Tidak dibenarkan kita tidak takut siksa Allah. Tidak dibenarkan kita tidak berharap surga. Sekian luas, sekian banyak ayat berbicara surga, biar kita rindu. Dan apabila kita merindukan surga, mudah-mudahan termasuk saya terutama ya, dengan rindu surga, maka kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak mengantarkan kita menuju surga, kita jauhi. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya itu. Yang saya cita-citakan di sana. Jadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb sangat luas maknanya. Rabb itu adalah pencipta, pemberi, pengatur, penentu, kemudian pemberi hidayah, itu Rabb. Al-alamin, Allah yang mengatur seluruh alam. Al-alamin, sigohnya apa? Al-alamin. Dalam bahasa Nahwu disebut dengan sigoh. Formulasi katanya apa? Fi'il atau isim? Al-alamin. Isim. Isim apa? Mufrad jama'. Jama' apa? Jama' apa tuh? Dalam istilah ulama disebutnya mulhaq jama' mudzakkar salim. Mulhaq. Karena kalau jama' itu biasanya dari sifat.
muslim muslimin, mukmin mukminin, kafir kafirin. Alam apa itu? Kalau alim ya alimin. Kalau alam nggak ada yang dijamakan pakai ya dan nun. Hah? Sama dengan ahluna. Innalillahi ahlina minan nas. Itu namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah ini belajar nahu ya. Jadi ada balagonya dan nahunya, ada tasawufnya nih. Kemana-mana kita ngaji nih. Itu namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Yaitu dikasih bentuk atau dikasih tanda jamak dengan tambahan ya dan nun. Dan itu untuk kata sifat. Alim, alimuna, alimina. Umpamanya munafik, munafiqun, munafikin, muslim, muslimun, muslimin. Itu kata sifat. Aslama yuslimu, islaman muslim. Nafaqa yunafiqu, nifaq munafik. Kafara yakfuru, kafir. Makanya kafir. Kalau alam bukan kata sifat, tapi tambah ya dan nun. Oh, itu mulhaq jamak mudzakkar salim. Pertanyaannya adalah, kenapa di dalam Al-Quran ditemukan ada mulhaq jamak mudzakkar salim? Ada apa di balik itu? Kenapa tidak Rabbul Awalim atau Rabbul A'lam, tapi Rabbul Alamin? Alam, biasa jamak mudzakkar salim itu digunakan untuk sifat manusia. Artinya berpikir, berakal. Sedangkan alam secara keseluruhan termasuk kucing. Kucing yang lewat barusan itu alam. Kemudian ada burung alam. Ada kutu busuk alam. Ada virus corona itu alam. Masuk kepada kategori alamin semuanya itu. Yang kecil, yang besar alam. Bahkan kata salah seorang ahli di bidang ilmu astronomi, alam Allah ukurannya dari barat ke timur atau dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah, jaraknya berapa jauh? Jarak jauhnya adalah 165.000 biliun kecepatan cahaya. Nggak nyampe otak kita. Kecepatan cahaya 1 menit berapa jauh? 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, 1 biliun tahun. Ini 165 biliun tahun kecepatan cahaya. Itu jarak dari ujung ke ujung alam ciptaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Betapa kecilnya kita ini ya. Keterlaluan, udah kecil nyombong lagi. Aduh ya Allah. Itulah, itu matahari nggak nyombong, bulan nggak nyombong, kok manusia nyombong. Makanya Allah tegaskan, orang yang nyombong la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. Ya, Rabbil Alamin. Jadi alam itu kenapa dimulhakan, diikutkan kepada jamak mudzakkar salim? Jangan dianggap kalau alam itu tidak bertasbih, tidak bertahmid. Semuanya suka beribadah kepada Allah. Maka sebutan alamin mengingatkan kita bahwa semua alam suka berzikir. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.